kita lanjutkan kepada Profesor Surya Rosa Putra, Duta Besar kita di UNESCO, gudangnya pemikiran tentang pendidikan di dunia. Kami persilakan, Prof. Surya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kepada Minang Diaspora Network yang telah memberikan kesempatan pada kami sekali lagi untuk berbagi pada sesi ini. Terutama tentu saja terima kasih kepada Pak Burma yang tidak henti-hentinya berkarya, berkreasi untuk memberikan sesuatu pada Sumatera Barat. Sama seperti Kanda Dubes Mayerfas, saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya juga sekolah di PPSP, Pak, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, seperti Kanda Dubes Mayerfas. Tapi bukan hanya SMP, ya, saya mulai sekolah di SD, SMP, SMA, jadi murni produk PPSP. Dan mungkin sedikit juga kita yang tahu bahwa PPSP itu adalah proyek UNESCO. Jadi kerjasama Indonesia dan UNESCO sebagai proyek percontohan dunia. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Dubes narasumber, Kanda Dubes Mayerfas, Pak Dubes Ferry, Pak Dubes Al, dan Pak Dubes Denny, serta para sahabat pendidikan di seluruh Indonesia. Izinkan saya sharing presentasi melalui slide. Ya, jadi Pak Fazli, sebetulnya kalau kita melihat kondisi dunia sekarang, bukan hanya Sumatera Barat yang risau tentang pendidikannya, tetapi dunia secara keseluruhan, dan itu ditangkap oleh UNESCO. Jadi berbagai perubahan sudah terjadi di dunia sekarang, jadi mulai dari kemajuan teknologi, misalnya seperti ada artificial intelligence, ada Internet of Things, kemudian ada open sciences, big data, dan sebagainya. Di satu sisi begitu, di sisi lainnya kita tidak bisa melihat sekarang peran pendidikan untuk membentuk masyarakat dunia yang lebih beradab. Jadi berbagai kekerasan di dunia masih terjadi, perang masih terjadi, kemudian ekstremis masih ada hate speech dan sebagainya. Nah, ini menjadi kerisauan UNESCO sendiri. Karena itu sejak tahun 2019 UNESCO itu menginisiasi suatu debat internasional tentang konsep pendidikan masa depan UNESCO berlandaskan filosofi yang kita sebut sebagai learning to become. Jadi kalau sebelumnya kita kenal learning to be, untuk jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak sulit juga. Learning to be artinya menjadi sesuatu yang stagnan, kalau learning to become itu artinya menjadi sesuatu yang selalu berproses dari hari-hari dan dari hari ke hari dan tidak determinis, jadi artinya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Nah, kalau misalnya kita lihat kontribusi UNESCO terhadap dunia pendidikan, minimal ada 2 tonggak sejarah penting yang barangkali sudah dipahami oleh teman-teman di sektor pendidikan di Sumatera Barat juga. Yang pertama adalah adanya konsep FORE tahun 1972 yang mengusung konsep learning to be tadi, dan konsep ini lahir sebagai implikasi atau konsekuensi dari berakhirnya masa kolonial dan Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu dunia butuh pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Karena itu lahirlah apa yang disebut sebagai konsep education permanent dalam bahasa Prancis. Ini aslinya adalah bahasa Prancis, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Prancis sebagai lifelong education dan learning society. Di lifelong education ini pertama kali sebetulnya adalah pendidikan yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, gitu, dan oleh siapa saja. Dan learning society artinya tentu saja itu menciptakan suatu masyarakat pembelajar. Dan alhamdulillah Indonesia, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan salah satu objek percontohan dari UNESCO. Di pada tahun 1973 sampai 1986, Sumatera Barat
salah satunya terpilih untuk menyelenggarakan proyek percontohan itu yang tadi dikenal sebagai PPSP, dan saya dan Kanda Dubes Maerfa salah satu alumninya. Sebetulnya ada beberapa orang. Jadi kalau misalnya Profesor Iza Fadri dari Myanmar ikut, beliau juga pernah mencap pendidikan di PPSP. Satu lagi adalah Dubes Usra Mahendra di Nigeria, itu juga alumni PPSP. Nah, konsep kedua adalah konsep Delors. Ini juga orang Prancis, Jacques Delors, yang mengusung suatu tema yang dikenal sebagai The Treasures Within. Nah, konsep ini lahir dari arus globalisasi yang tidak terhenti, yang tidak bisa dihentikan, jadi menyusul dibukanya tembok Berlin, kemudian runtuhnya Rusia, USSR, dan sebagainya. Dan ini menciptakan dunia tanpa batas dan interkoneksi masyarakat satu sama lain. Dan artinya sekarang pendidikan itu tidak lagi digunakan untuk memenuhi sektor-sektor ekonomi dan sosial di satu wilayah. Ini sudah mencakup berbagai wilayah di dunia. Dan dengan demikian, maka pendidikan itu haruslah melahirkan SDM-SDM yang bisa bergaul dengan dunia, bisa mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan dunia. Nah, inilah kan kemudian yang melahirkan suatu pendekatan pendidikan bukan lagi kepada materi atau skill saja atau knowledge saja, tapi pendekatannya lebih kepada kemanusiaan. Dan kemudian pendidikan itu atau pembelajaran itu lebih berpusat kepada student, atau kita kenal sebagai student centered learning. Jadi kalau sebelumnya itu kita kenal sebagai ada konsep teacher centered learning. Nah, mungkin kita sudah paham juga bahwa konsep-konsep inilah yang melahirkan 4 pilar pendidikan. Tidak saja melibatkan knowing atau pengetahuan, skill, tapi juga melibatkan attitude. Jadi learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Dan kurikulum yang dihasilkan adalah kurikulum berbasis kompetensi yang sekarang masih kita pakai, saya kira, untuk seluruh level pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian tahun 2015 ini sebetulnya adalah kelanjutan dari konsep Delors, muncul konsep Sustainable Development Goals yang dipicu oleh perubahan iklim dan lingkungan di seluruh dunia. Nah, karena itu pendidikan sebagai salah satu vehicle untuk Sustainable Development Goals ini diarahkan juga untuk bagaimana supaya lingkungan dan perubahan iklim ini itu tidak terjadi atau paling tidak bisa diminimalisir oleh para peserta didik yang kalau misalnya dia sudah terjun ke masyarakat. Nah, pada saat ini lahirlah apa yang disebut sebagai pendidikan sebagai common good, jadi artinya pendidikan ini bukan lagi saya kira mungkin nanti bisa kita diskusikan di belakang, tapi sebelumnya kita kenal pendidikan sebagai public good, jadi pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah dan akses serta rivalitas untuk masuk pendidikan itu tidak ada. Sementara kita tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tapi juga diselenggarakan juga oleh pihak-pihak privat dan swasta. Ada informal, ada yang formal juga, dan ini tentunya menghasilkan satu konsep baru, bukan lagi public good, tapi common good. Nah, common good ini itu lebih berorientasi pada outcomes pendidikan. Artinya, seluruh produk-produk pendidikan haruslah memberikan benefit kepada seluruh pihak atau aktor yang terlibat pendidikan. Jadi ada murid tentunya, ada gurunya, kemudian ada sekolahnya, ada masyarakatnya, ada industri, pemerintah, dan sebagainya. Nah, dari sini kemudian baru lahir yang kita sebut sebagai quality education yang sekarang kita terapkan, dan ini didorong oleh revolusi industri 4.0. Dan belakangan inilah yang terjadi, Pak Fazli dan Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan yang dulu diramalkan hanya karena efek globalisasi dan sebagainya itu ternyata sekarang menjadi dalam bahasa Sumatera Barat yang bisa padannya. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi,
interkoneksi antar masyarakat sekarang ini itu sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti artificial intelligence, kemudian Internet of Things dan sebagainya itu, dan pada kenyataannya, jadi kalau kita lihat pada level dunia sekarang, itu malah menciptakan kesenjangan sosial, ketidakpastian masa depan, kekompleksan hidup. Kemudian ya inilah yang tadi saya state itu atau bukan saya sebenarnya di UNESCO melihat menyebabkan turun-turunnya nilai kemanusiaan sebagai sentral utama pendidikan. Jadi barangkali kalau kita secara praktis bisa dilihat di Indonesia, misalnya dengan adanya Google misalnya atau beberapa cloud lain, kita sekarang bingung itu siapa yang menjadi guru kita gitu ya. Jadi apakah guru-guru di sekolah atau malah Google-nya. Kadang-kadang untuk beberapa beberapa poin murid-murid malah lebih tahu daripada guru-gurunya. Jadi dengan latar belakang ini itu dunia semakin risau. Sebetulnya bagaimana kita mengubah governance dari pendidikan ini secara global. Jadi artinya mulai dari arah pendidikan, siapa yang harus didik, bagaimana melakukan pendidikan, dan paling penting tentunya bagaimana kita menghasilkan produk pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang menjadi latar belakang dari Future Education yang digagas oleh UNESCO. Satu hal mungkin saya tadi lupa bahwa untuk inisiatif dari Future Education ini itu UNESCO membentuk suatu komisi yang diketuai oleh Presiden Ethiopia, jadi Presiden dari negara agitasinya Pak Dubes Al. Nah, prinsip-prinsip dari konsep pendidikan masa depan dari UNESCO ini tadi sudah saya singgung sedikit, itu adalah sebagai common goods. Nah, ini mungkin akan bergulir terus, akan jadi perdebatan terus, karena ada sebagian mengatakan kita tetap public goods, tapi sekaligus juga common goods, karena common goods itu bisa berorientasi kepada komersialisasi dari pendidikan. Tapi di satu sisi kalau kita melihat sebagai sesuatu yang menghasilkan produk atau jasa bagi semua orang atau menghasilkan benefit bagi semua orang, ini adalah sesuatu yang baik. Ini akan jadi debat. Kemudian yang paling penting lagi, yang poin kedua adalah pendidikan sekarang itu harus mampu mengubah dunia. Ini pengertiannya memang sangat klise atau sangat general sekali, tapi intinya adalah kalau dulu pendidikan itulah merespon perubahan. Jadi misalnya kalau di Sumbar kita punya potensi pariwisata, maka kita adakan pendidikan pariwisata. Kita punya potensi kelautan, kita adakan pendidikan kelautan. Kalau sekarang tidak begitu lagi, karena perubahannya begitu cepat. Jadi misalnya di ITB dulu misalnya, itu ada pendidikan teknik perminyakan. Begitu minyaknya habis, kita mau apa? Gitu. Nah, kira-kira begitu yang terjadi. Itu bisa bergerak kepada energi renewable. Nah, sekarang orang sudah lari ke Mars. Jadi begitu cepatnya. Jadi dengan demikian, filosofi pendidikan itu tidak lagi merespon perubahan, tapi justru mampu melakukan atau membentuk masa depan atau mengubah dunia. Dan kemudian ketiga tadi pembentukan kemanusiaan sudah kita singgung. Nah, dalam konsep learning to become tadi yang kami sampaikan di awal, pendidikan sekali lagi itu bukan ditujukan untuk menghasilkan seseorang. Misalnya kalau dulu pendidikan menghasilkan seorang insinyur, seorang dokter dan sebagainya. Nah, sekarang kalau untuk ke depan kelihatannya tidak begitu lagi. Karena kalau begitu sangat determinis, maka para peserta atau alumnus pendidikan tidak lagi bisa merespon perubahan dunia yang begitu cepat. Maka sekarang diluncurkan suatu konsep yang disebut sebagai learning to become. Nah, kemudian kita punya COVID, atau kita mengalami dunia mengalami wabah COVID gitu yang menghasilkan krisis di berbagai sektor sosial, ekonomi, budaya, semuanya. Dan ini ternyata setelah debat beberapa kali di UNESCO, justru mempercepat kita berada di masa depan. Jadi kalau tadi Future Education Initiative yang dari UNESCO itu diperuntukkan untuk tahun 2050 sebetulnya, jadi setelah SDGs, setelah agenda 2030, ternyata dengan COVID itu malah dipercepat.
Di contohnya yang paling dasar adalah kita menggunakan pendidikan jarak jauh. Jadi orang yang tadinya tidak tahu apa itu open resources, open educational resources misalnya, sekarang jadi tahu. Kemudian apa itu MOOC sekarang jadi tahu, malah bukan hanya para dosen, guru, tapi juga sampai ibu rumah tangga. Nah, maka komisi dari Future Education ini itu menelurkan suatu 9 gagasan untuk post COVID world. Jadi sebetulnya ini sasaran antaran. Nah, ada 9 gagasan dasar yang dihimbau untuk dilakukan oleh dunia. Yang pertama tadi memperkuat pendidikan sebagai common goods, kemudian pengertian hak pendidikan, konektivitas, akses pada ilmu dan informasi. Jadi bukan hanya pendidikan saja, tapi sekarang kita tambahkan konektivitas, akses pada ilmu dan informasi. Ini menyangkut IT-based education. Kemudian menghargai profesi guru dan kerjasama guru. Ini juga penting sekarang bahwa guru itu ternyata pekerjaannya sangat berat. Jadi kalau begitu kemarin kita punya pengalaman begitu orang tua menggantikan profesi guru itu sangat berat sekali. Jadi karena itu harus ada suatu komunitas yang menggabungkan atau membuat para guru kerjasama dengan masyarakat secara luas. Kemudian tingkatkan partisipasi dan hak murid, pemuda dan anak dalam pendidikan, ini standar saya kira. Lindungi ruang sosial yang disediakan sekolah. Jadi dengan COVID kemarin kita lihat bahwa sekolah itu sangat penting. Itu sekarang di berbagai negara maju sudah ada protes, demo bahwa mereka harus kembali sekolah karena sekolahnya tidak dikunjung dibuka, karena ruang sosial di sekolah itu sangat berperan dalam pendidikan mereka. Kemudian ini yang keenam yang saya singgung tadi, ada free and open source technologies untuk guru dan murid gitu ya. Jadi sekarang kita harus melek teknologi mau tidak mau gitu ya, karena kita sudah berada di masa depan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah jamin literasi ilmiah dalam kurikulum. Jadi literasi ilmiah ini tentunya cara berpikir ilmiah. Jadi bukan hanya konsep-konsep ilmiah, tapi bagaimana seorang anak itu memiliki cara berpikir ilmiah yang standar. Misalnya mereka tahu tentang buat hipotesis, kemudian mencari background, menyusun suatu konsep dan sebagainya. Kemudian ke-8 adalah lindungi anggaran internasional dan domestik untuk pendidikan, ini standar. Dan yang ke-9 adalah kembangkan solidaritas global untuk mengakhiri ketidaksetaraan. Jadi artinya kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan sekarang, kita tidak bisa lagi melihat Sumatera Barat secara terpisah, tapi itulah bagian dari dunia. Nah, konsep pendidikan masa depan ini dituangkan salah satunya ke dalam rencana jangka menengah UNESCO di sektor pendidikan. Ini barangnya masih dalam oven, dia baru akan disetujui pada sidang General Conference di akhir November nanti. Mungkin ini saya share kepada Bapak dan Ibu, barangkali mungkin masih ada perubahan. Tapi intinya adalah bahwa tujuan strategis dari pendidikan UNESCO sekarang itu sudah memasukkan beberapa konsep-konsep masa depan, seperti misalnya mempromosikan pembelajaran masyarakat kreatif di era digital. Nah, di digital itu melalui pendidikan berkualitas untuk semua. Kemudian outcomes-nya itu memajukan pendidikan berkualitas menyeluruh dan kesempatan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Saya kira ini mengadopsi outcomes yang sudah diluncurkan sebelumnya. Nah, terkait dengan program-program yang sekarang disusun, barangkali ini bisa menjadi rujukan pemerintah Sumatera Barat untuk membuat RPJMD dalam sektor pendidikannya. Yang pertama adalah pengembangan skill dunia kerja dan kehidupan. Jadi yang ditekankan di sini adalah TVET, jadi Technological and Vocational Education and Training. Kemudian ada literasi. Nah, literasi ini sekarang itu sangat luas pengertiannya, bukan hanya di literasi alfabetis, numerik, tapi juga sekarang adalah literasi digital. Gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah pendidikan tinggi, karena UNESCO sekarang menganggap pendidikan tinggi sebagai lokomotif untuk perubahan dunia. Kemudian pengembangan pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa kita hindari ya, Bang. Jadi distance learning untuk ke seluruh wilayah di dunia itu tidak bisa kita hindari. Apalagi disparitas geografik di Indonesia itu sangat beragam, termasuk di Sumatera Barat, ada di Mentawai, ada di pegunungan, ada di kota dan sebagainya seperti di
disampaikan oleh Pak Rektor tadi yang menyebabkan ada beberapa kendala dalam pendidikan di Sumatera Barat. Lalu ada pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, ini Education for Sustainable Development, ini berlanjut sampai 2030, sekarang sudah dibuatkan framework-nya dan akan di launching di sidang World Conference on Education di Berlin bulan Mei nanti. Kemudian, nah ini yang berikut adalah pengembangan literasi kebudayaan. Ini hal baru bagi UNESCO. Jadi ternyata kebudayaan itu merupakan roh untuk mencapai Sustainable Development Goals. Jadi dengan demikian kebudayaan itu harus masuk ke dalam pendidikan. Tadi Pak Dubes dan Pak Ervas, Pak Dubes Ferry dari Yunani, kemudian pengalaman dari Pak Denny di berbagai negara itu sudah memperlihatkan bahwa di negara maju ini sudah dilakukan gitu ya. Jadi pada usia dini mereka diperkenalkan dengan museum, dengan berbagai sejarah dan sebagainya. Dan saya kira ini mungkin bisa ditiru oleh Sumatera Barat. Apalagi kita punya identitas kebudayaan yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kebudayaan Minangkabau itu sudah dikenal oleh dunia dengan adat bahasa Bisarak, Sarak Bahasa di Kitabullah, dan ya itu mungkin ya yang saya hafal gitu ya. Dan saya kira karena ini terkait, jadi kalau misalnya kita lihat dalam Sustainable Development Goals itu, untuk mencapai masyarakat masa depan itu, kita perlu identitas. Nah, identitas itu berasal dari kebudayaan. Nah, kebudayaan ini mungkin bisa kita kembangkan di masa depan. Nah, kemudian ada pengembangan STEAM. Jadi awalnya adalah STEM, kemudian ada A di sana, ada art, dari science, technology, engineering, art, dan matematik. Ini tahun 2010 saya pernah, ITS pernah mengusulkan proposal ke Pak Fasli waktu itu, tapi mungkin nggak nyampe gitu. Jadi kita mau men-STEM-kan Indonesia, tapi ternyata nggak nyampe. Dan ini barangkali menjadi acuan juga, bisa jadikan acuan juga bagi Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah pengembangan pendidikan kesehatan dan kebugaran. Ini juga akibat dari COVID-19. Saya kira itu mungkin bisa saya sampaikan Pak Fasli dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin untuk mengakhiri, tadi saya sepakat dengan para pembicara lain, Pak Dubes, bahwa yang bisa kita jual dari Sumatera Barat itu adalah otaknya gitu. Jadi pertama kali saya dulu diterima di ITB, Pak Fasli. Jadi dalam salah satu seremonial penyambutan itu pembantu rektor 4-nya Profesor Bana Kartasis. Saya ingat sekali itu. Yang pertama kali yang diucapkan sama dia atau diminta sama dia adalah tolong dong semua orang Sumatera Barat berdiri gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu mungkin 20% dari calon mahasiswa atau mahasiswa baru pada saat itu berasal dari Sumatera Barat. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi itu menunjukkan pada kami pada saat itu bahwa Sumatera Barat memang dikenal atau terkenal dengan kemampuan otaknya, paling tidak cara berpikirnya lah. Kalau misalnya otak sama itu mungkin barangkali. Nah, saya kira untuk ke depan kami sangat percaya bahwa teman-teman stakeholder atau shareholder pendidikan di Sumatera Barat akan bisa berbuat lebih banyak dan lebih maju dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Saya kira itu Pak Fasli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Surya.